Dari dulu sampai sekarang tuh karirnya tuh selalu melejit, selalu ada Stabil. di Jadi yang penting bisa mendapatkan eksistensi dan kesempatan untuk dikenal orang dulu kayak begitu. Karena kan dulu bayangkan gak ada tuh handphone, belum ada kameranya. Bener. Kalau sekarang tuh si Chloe udah punya cowok nggak? Pacar banget belum ada kan? Belum ada. Tapi kalau misalnya Lee sendiri kayak menanggapi itu kayak nggak apa-apa, kamu bakal punya pacar atau nggak apa-apa, atau kayak nggak boleh deh, tunggu kamu di umur 20 baru kamu boleh gitu. Nah, aku bilang open minded dalam arti gini. Dulu masa lalu kita, waktu aku SMP udah pacaran. Kalau aku melarang anakku pacaran, berarti aku munafik. Tapi dari dalam diri sendiri nih, siapapun nanti pasangannya ke depan tuh udah siap nggak sih buat menikah lagi? Apapun ya, maksudnya ya Allah, gue baru juga jadi janda. Baru berapa bulan sih? Baru setahun belum. Iya, elah ini. Hai guys, ketemu aku nih, Miss Kepo Belasan yang ada di program Dapur Info Teman. Nah, aku bakal nemenin teman-teman semua mengulik nih ya informasi-informasi seputar selebriti tanah air Indonesia bareng aku pastinya nanti ya. Oke, stay tune. Sekarang juga bentar lagi aku bakal ketemu teman-teman artis. Secara kan ya teman-teman aku pada artis gitu kan. Kak, Aisyah udah siap tuh, udah nungguin. Baru diomongin teman-teman artis gue udah datang ya. Udah langsung aja yuk kita kepoin. Opa. Aduh, aku tuh langsung berasa di Korea gitu ya kalau misalnya duduk di sebelahnya Opa Lee Jong-hun ini. Apa kabar? Baik, apa kabar Bella? Baik. Tadi Sambil makan loh, iya nggak apa-apa, sorry ya ganggu ya. Memang tahu ganggu, pulang aja sana. Oh, Tuhan, jahat banget. Aku tuh ya dari kemarin-kemarin tuh salfok kayak setiap ngeliatin Instagram story, ngeliatin YouTube segala macam tuh kayak deket banget sama Chloe ya. Itu gimana sih tips-tipsnya bisa sedekat itu gitu? Ya kalau saya sih lebih open minded sama Chloe. Chloe kan udah 16 tahun. Pasti suka dandan. Oh iya. Pasti bakal punya pacar dong. Yaps, benar. Jadi kalau kita sebagai papanya kayak kita harus nerima gitu. Maksudnya kamu punya pacar gak apa-apa selama kamu jaga sikap, jaga hubungannya, nggak lebih dari yang harusnya gitu. Iya, Dan juga misalnya dia punya cowok, aku ajak ketemu, aku traktir dia makan. Oh serius? Pernah? Pernah. Terjadi itu? Dan juga dia baju, saya yang belanjain, kita belanja bareng, dia mau sepatu apa baju, kita belanja bareng, dia mau makeup, kita beliin gitu. Oh, jadi gitu. lebih open minded aja sih, baru dia agak terbuka gitu. Itu tuh butuh waktu berapa lama untuk bisa mendekatkan diri dengan Chloe itu? Kalau Chloe setahunan sih, tapi aku waktu lihat Chloe kan dari umur 5. Jadi dia makin besar. Setelah sebelum nikah, dia udah menerima aku sebagai apa, dia manggilnya udah apa. Apa tuh apa? Papa. Oh papa, oke. Yang Zoe yang agak susah nerima waktu awalnya, tapi Chloe bener-bener dekat banget itu ya mungkin 3 tahun inilah ya. Oh 3 tahun ini. Bentuk caringnya dari Chloe dan Zoe ke Opa sendiri itu gimana ngerasainnya? Beda kan pasti ya tiap anak. Kalau Chloe itu lebih nemenin obrol, malam-malam subuh misalnya aku nggak bisa tidur, dia keluar dia ajak obrol. Oh so sweet banget ya. Kalau Zoe itu diem-diem, misalkan ulang tahun dia pernah, yang ulang tahun 3 tahun lalu, dia nggak punya uang, nggak bisa beliin aku hadiah, dia nangis. Aku nanya kenapa nangis? Dia bilang nggak bisa beliin hadiah. Lu nggak apa-apa, apa kan nggak berharap hadiah dari kamu, tapi dia sakit hati gitu. Pinginnya kasih gitu, jadi kalau Zoe lebih pingin memberi. Kalau Chloe itu lebih interaksi gitu. Kan by the way aku tuh lihat-lihat juga kayak lumayan banyak ya netizen tuh yang nyinyirin Chloe gitu. Gimana tuh tanggapannya? Nggak apa-apa, itu kan pendapat mereka. Kadang-kadang ada yang bilang kayak tante-tante lah, silakan, nggak apa-apa. Lebih kayak tante-tante pun lebih cantik dari dulu, ya kan? Iya benar. Siapa sih lo gitu kan? Hei, jangan nyinyir jadi manusia, gitu kan? Oke. Terus ada yang bilang, lu mentang-mentang anak artis makanya kamu bisa begini, follower kamu gampang naik gara-gara lu anaknya artis. Bukan, kalau dia juga kalau nggak punya bakat, dia nggak pinter dance, nggak mungkin ya kayak TikToknya dia lagi naik, nggak mungkin gara-gara anaknya aku atau anaknya karena dia yang pintar nari. Bener. Menurut aku anak artis juga cuman sesuatu privilege tersendiri gitu loh. Tapi kan kita harus ngeliat diri kita sendiri juga gitu kan. Jadi dia sebenarnya untungnya dianya nggak stres. Kalau aku yang baca komentar netizen yang negatif, aku yang marah, tapi Chloe-nya cuek-cuek aja. Udah cuek ya. So sweet banget sih. Terus biasanya kalau saya udah pergi jauh kayak gini ya, yang dikangenin sama Chloe itu apa sih?
hari-harinya ngapain? Jujur ini 2 minggu ini aku sama Chloe itu hampir nggak bisa ngobrol karena ya aku lagi syuting juga, terus Chloe itu tugasnya itu banyak banget. Sekarang itu pulang sekolah jam 4, jam setengah 5. Berarti udah SMP, SMA 2. SMA kelas 2, oh ya banyak-banyaknya Pulang tuh. sekolah langsung pergi gym bentar, dia pulang mandi makan, habis itu masuk kamar dia kerjain tugas sampai jam 10-11an. Jadi ya sangat menyayangkan. Kalau dulu kan kita bisa nonton bareng, nonton drama Korea atau makan bareng, bahkan minum bareng. Sama dia sekarang udah beberapa minggu ya, 2 minggu ini nggak bisa ngobrol. Jadi ini sih cepat-cepat ya, tapi nggak bisa salahin tugasnya dia. Benar. Dia, puji Tuhan dia malah bertanggung jawab atas tugas-tugasnya. Benar. Bukan yang kayak ngebiarin aja gitu ya. Berarti ngomong sopo ya ini ya? Nggak tahu. Apa ini siapa sih? Dari tadi banyak tanya. Oh, timnya ya. Tim. Nah, by the way kalau sekarang tuh si Chloe udah punya cowok nggak? Dia kemarin sempat dekat sama satu cowok, tapi katanya masih teman. Terus ada dia lagi dekat sama cowok Korea juga katanya. Oh my god. Biasa. Jadi pacar banget belum ada kan? Belum ada. Tapi kalau misalnya Lee sendiri kayak menanggapi itu kayak nggak apa-apa, kamu bakal punya pacar atau nggak apa-apa, atau kayak nggak boleh deh, tunggu kamu di umur 20 baru kamu boleh gitu. Nah, aku bilang open minded dalam arti gini. Dulu masa lalu kita waktu SMP udah pacaran. Kalau aku melarang anakku pacaran berarti aku munafik. Egois. Aku bilang kamu boleh pacaran, yang penting kamu pegang tangan pelukan nggak apa-apa. Yang penting jangan hubungan yang lebih serius, lebih yang parah, jangan, karena akan menyesal itu pihak ceweknya. Aku selalu ingatin dia dan dia sampai sekarang menjaga itu dan justru aku melarang-larang dia maksa pacaran, tapi kalau justru aku bilang silakan dia jadi relax. Benar. Kalau dari Lee sendiri merasa kayak better nanti pacarnya tuh Indonesia atau Korea atau bebas deh, anything deh. Aku nggak peduli mau nggak peduli, kayak nggak masalah kalau dia mau negara manapun, yang penting lebih ganteng dari aku, lebih tinggi dari aku, lebih kaya dari aku, lebih baik dari aku, tinggal itu doang, gampang kan, 4 doang itu. Iya gampang sih gampang, tapi mohon maaf lebih ganteng, lebih tinggi, lebih kaya, lebih baik. Ya. Gampang 4 doang gitu. Paling yang lebih baik doang sih yang gampang sih. Sabar, astaga Tuhan. Ya udah kalau kayak gitu nih pertanyaan terakhir kali ya. Kasian nih opanya nggak makan-makan, udah dingin gitu ya. Nah aku pengen tanya nih, ini pengen nggak sih punya anak cowok gitu kan supaya bisa jagain keluarga, Chloe, Zoe semuanya nanti. Tapi menurutku ya, zaman dulu kan anak cowok yang melindungi keluarga. Benar. Sekarang menurutku terbalik, justru cewek ini kan lihat sekitar kita meski udah nikah, cewek ini masih bisa care sama orang tuanya. Tuh. Tapi kalau cowok-cowok habis nikah itu karena terlalu sibuk urusin keluarganya, kayak contohnya saya terlalu sibuk urusin keluarga saya kadang-kadang nggak bisa telepon orang tua saya malah gitu. Jadi kalau masalah jagain saya nggak apa-apa karena udah 4 anak cewek saya udah luar biasa, udah ada. Cuma kalau pingin atau enggak pingin. Cuman muanya masih nggak mau. Jadi kalau ketika muanya mau dan dia izinkan ya, karena saya sekali nembak jadi soalnya. Nah itu kamu ayo kamu aku tunggu. Pernah ya. Aduh takut deh, soalnya kan kamu bodinya udah goals tuh ya, jadi dia pasti kayak mikirnya tentang body, ya nggak sih? Benar, kalau hamil lagi kan besar lagi, dia takutnya nggak bisa balik bodinya kayak sekarang kan. Kita nggak boleh munafik juga gitu loh. Kalau saya aja sempat gemuk, urusinnya susah, apalagi cewek gitu. Benar. Selama istri saya nggak mengizinkan dan masih nggak pro, ya lebih baik saya jangan maksain. Jangan maksain gitu ya. Oke deh Opa, aduh thank you so much lo ya udah ngobrol-ngobrol ya. Udah. Bentar lagi aku kasih uang jajan ya. Oke, thank you lo. Korofi, tetap. Ya udah thank you ya Opa. Makan. Thank you. Bye. Hai Kak Anya. Aduh, kenapa sih makin berumur tuh makin kelihatan tuh auranya makin. Aduh. Tapi beneran. Aku orang awam yang nggak bisa baca-baca aja udah kelihatan auranya tuh emang beda. Apa sih? Bahagia. Nah, itu tuh kata kunci yang katanya kelihatannya gampang terucap tapi susah untuk dijalankan. Karena banyak orang menggambarkan kebahagiaannya kan berbeda-beda. Benar. Ada yang bahagia kalau duitnya banyak. Benar. Ada yang bahagia kalau kesehatannya sempurna. Ada yang bahagia kalau mukanya tidak berjerawat. Iya, kan? Benar. Berarti balik lagi ke Kak Anya. Apa arti kata bahagia menurut Kakak? Bahagia kalau aku menemukan kedamaian dalam hidup, dan aku sekarang lagi fase damai dalam hidup. Oh,
pantesan kelihatan ya kayak tenang gitu ya bawaannya, enak. Kayak ada orang mau ngoceh apapun, jadi tetap kalau misalnya ada orang mau berkomentar, menghakimi, memberi penilaian pada aku tentang apapun dalam hidup aku, kayak nggak ngaruh. Nggak ngaruh ya, kayak udah. Bukan kayak nggak ngaruh, emang nggak ngaruh. Udah lebih kayak ya udah itu udah fasenya udah lewat, say. Aku lebih kayak santai gitu. FOMO tuh nggak nyampe ke aku. Oh my god, langsung deep banget ya. FOMO nggak nyampe, say. Siapa sih kamu gitu ya? Jadi kalau misalnya afraid of left behind apa segala macam, afraid of missing out. Iya betul itu. Yeah. Nah, udah nggak masalah. Ya udah. Ya udah. Bener kelihatan banget sih dari dulu. Tua ya. Enggak, tapi kayak malahan aku tuh pengen bertanya nih ya, dari dulu sampai sekarang tuh karirnya tuh selalu melejit, selalu ada Stabil di Amin. amin. Pokoknya nggak pernah hilang di permukaan tanah air Indonesia. Itu gimana sih tips-tipsnya? Apa ya? Aku juga bingung kalau disuruh uraikan apa ya. Mungkin lebih kepada gini, menjalankan sesuatu harus satu kita sukai. Yaps, benar, setuju. Tujuan utamanya apa dulu? Tujuan utama aku masuk ke karir dunia entertainment karena pengen cari duit. Duit, benar, iya. Di usia muda aku udah mau duluan karena mikir zaman umur belasan gue bisa megang duit sendiri, nyari duit sendiri, gimana cara yang halal dan benar. Iya. Hanya lewat dunia entertainment. Benar. Dulu kan nggak ada sosial media, masih nah, Friendster aja itu ada setelah aku masuk ke dunia entertainment gitu. Friendster, say. Oh my god. Tahun berapa sih itu, Kak? Aku aktif tuh 2000. 2000, oh my god. Aktif 2001 lah tuh udah mulai stabil jadwalnya. Terus dari situ, jadi makanya yang pertama motivasinya kan cari uang, tapi setelah menjalaninnya ternyata pekerjaan ini tidak bisa dilakukan kalau bukan karena kamu passion, iya. Right? Jadi karena aku belajar mencintai pekerjaan aku, jadi mungkin itu kata kuncinya. Dan mungkin bersyukurnya lagi semakin kesini aku bisa memilih pekerjaan-pekerjaan yang aku sukai. Nah itu good pointnya, makin kesini makin kayak kalau misalnya menurut aku itu nggak bikin aku enjoy, ngapain aku terima pekerjaannya gitu ya. Itu dia, karena udah lebih stabil. Kalau zaman dulu mah dikasih peran apapun hajar. Yang penting dapat slot tampil di kamera. Dapat kesempatan ngambil cek. Kalau transfer ya dulu sih cek gitu kan ya. Jadi yang penting bisa mendapatkan eksistensi dan kesempatan untuk dikenal orang dulu kayak begitu. Karena kan dulu bayangkan gak ada tuh handphone, belum ada kameranya. Bener. Jadi aku masih ngalamin fase dimana orang ngantri minta tanda tangan untuk bukti otentik ketemu sama aku. Terus kalau mau foto bareng itu biasanya kita bikin studio keliling. Jadi orang bayar untuk foto. Enggak itu mah pengalaman gitu ya. Udah deh, aku mau tanya terakhir nih buat aku, pesan-pesannya buat anak-anak yang talent-talent baru apa dari seniornya ini? Satu aja, sebenarnya sih ini mungkin udah banyak diucapkan. Love what you do. Tapi sekarang hal itu jadikan nomor 2 buat aku. Selain menyukai apa yang kamu lakukan, karena itu sudah menjadi dalam DNA generasi sekarang. Mereka hanya memilih pekerjaan yang mereka sukai. Benar. Tapi sebelumnya adalah memiliki komitmen dan disiplin tinggi terhadap diri sendiri. Disiplinnya termasuk soal waktu dan appreciate people. Right. Please, hargai orang yang kerja bareng dengan kamu. Bukan berarti karena dia yang bagian kamera, dia yang bagian audio, dia yang bagian kreatif, dia yang bagian produser atau apa. Karena mereka di belakang layar lalu dianggap nggak ada gue, lo nggak berarti. Iya. Cara menghargainya. Semua manusia itu sama. Yes. Dan biasakanlah seakan-akan selalu memiliki bos di atas kepalanya. Nah, anak-anak sekarang itu kan banyak memiliki, karena sekarang mereka tidak harus mengemis mungkin ya untuk sebuah pekerjaan. Mereka punya channelnya sendiri, mereka punya power untuk menjadi terkenal sendiri, sehingga mereka memiliki mentalitas yang beda. Ini sih pasti yang generasi sekarang merasa orang tua emang dasar, lo karena followers lo nggak sebanyak gue akan berpendapat gitu. It's not about followers. Gitu loh. Kenapa dengan keadaan aku yang sekarang aku masih tetap tenang? Karena aku tidak harus memaksa orang menyukai aku. Tapi aku akan berdiri atas hal yang aku pikir itu baik buat aku. Dan I always appreciate people. Always. Nah, aduh keren banget sih. Aku mau kayak applause gitu loh. Pokoknya harus appreciate ya.
talk to everyone, terus disiplin, commitment is the key gitu ya. Jadi kayak kamu mau ngapain, do anything what you love juga. Aduh keren banget sih, thank you so much ya. Thank you pesan-pesannya buat teman-teman, ini tuh harus dicatat banget ya. Beneran jangan didengerin doang, masukin ke kepala gitu ya. Bener banget. Langsung mikir gue tadi ngomong apa. Udah pokoknya keren banget, ditunggu ya tayangannya ya di DIT gitu. Kerasukan ya barusan. Keren banget, parah. Thank you Gana. Sistu, apa kabar? Baik ya. Kelihatannya tuh makin berseri deh. Ada apa sih gerangan? Karena aura aku lagi pink nih sekarang. Iya, tadi dibacainnya pink. Itu tuh katanya lagi berbunga-bunga nih ya guys. Lagi kayak berseri-seri mendapatkan cowok. Aduh masa sih? Boleh kasih spill dikit nggak sih? Wow. Namanya, kalau nama terlalu mainstream ya, apa ya, bentukannya. Bentukannya kebetulan kayak ini ya, kayak mesin semen ya. Jengong dong coy, jangan dong say. Oh, ya bentukannya laki-laki sih. Berarti yang kemarin nama Marcel tuh bukan? Oh iya, memang Marcel bukan laki-laki. Oh, berarti yang bentukannya kayak mesin itu Marcel. Berarti yang tadi bentukannya kayak gitu tuh si Marcel maksudnya? Marcel itu bentukannya dia lebih kayak ke semen kering ya. Iya gitulah pokoknya. Jadi kalau cowok itu sekarang ya masih kayak begini-begini aja lah ya, membuka hati untuk orang. Ya pasti aku tidak pernah menutup pintu hati karena kan berjalan aja semuanya, nggak ada yang direncana-rencanain. Bener, tapi enjoy aja ya sama hidup sekarang gitu ya, kayak nggak perlu yang kepikiran pengen cowok, tapi kayak kalau ada cowok ya udahlah bonus gitu ya say. Ya nggak apa-apa kalau ada yang cocok ya kan, tapi yang nggak melulu dipikirin soal itu sih. Bener. Terus kok makin cantik nih, apa sih tips and triknya tuh apa? Terima kasih untuk ibu dan bapak saya untuk DNA yang bagus gitu. Oh ya. bener, iya emang DNA-nya udah Dinasakti udah cakep say. Bahagia, healing, iya bener, hati, kayak begitu kan. Mungkin dulu kayak suntuk gitu ya, terus sekarang udah kayak bisa bernafas lagi. Ya. Sebenarnya kan kecantikan dari luar itu terlihat dari dalamnya juga. Bener, setuju. Kalau kita positif, kalau kita bahagia, kalau kitanya sehat, pasti kan terpancarkan juga aura positifnya. Bener, setuju. Jadi ya apa ya, yang kelihatan ya yang dirasain aja gitu. Betul. By the way, gimana nih sama Marcel? Emang kenapa pengen emang kamu agak kurang damai, kenapa lagi berantem sama itu? Anwar. Enggak kan, aku ngelihatnya kayak auranya tuh bagus gitu, jadi aku kayak pengen ketularan aura-aura positif itu gitu loh. Gimana jadinya Mas Marcel, udah siap nikah nggak sih? Nah, Marcel itu kebetulan kita kemarin udah nyiapin organ tunggal. Oh iya benar, tunggal apa itu? Ternyata dia bontot, bukan anak tunggal. Bukan anak. Tapi dari dalam diri sendiri nih, siapapun nanti pasangannya ke depan tuh udah siap nggak sih buat menikah lagi? Apapun ya, maksudnya ya Allah, gue baru juga jadi janda. Baru berapa bulan sih? Baru setahun belum. Iya, lah ini juga pertanyaan baru juga. Iya, jadi ya jangan juga semua janda langsung nikah lagi ya kan. Mungkin butuh proses, nggak tahu cepat atau lambat. Nggak siap itu kan kesiapan kita bikin sendiri. Bahagia nggak bahagia, kebahagiaan itu kita create sendiri. Jadi kalau menurut aku ya jalanin aja sekarang hidup yang ada, berpasrah sama Tuhan, mohon yang terbaik sama Tuhan. Setuju banget. Tapi nggak ada target kan, kayak aku pengennya umur segini nih aku bakalan balik lagi. Yo lo anak lu udah 4 pakai target. Oh iya benar. Oh iya benar gitu ya. Jalanin aja semuanya. Gitu. Jalanin aja. Gitu. Tapi emang beneran ya guys. Kamu kapan mau nikah? Aku udah diinin Anwar belum? Jalanin aja dulu kali ya. Sama lagi mau cari organ tunggal juga sih kayaknya ya. Ya udah samain aja nggak sih kita say. Terus kalau misalnya bakal ada yang ngajakin serius gimana? Nah, udah bubar kan? Nah, serius. Beda. Gimana? Agak ngeri ya, say. Iya. Berkomitmen sakit hati lagi. Aduh pusing. Aduh jangan dong, jangan sakit hati lagi. Tapi enggak, gimana sih, tergantung pribadi orangnya juga kan. Benar. Kalau misalnya yang ngajakin serius ini orangnya kayak candil gitu misalnya. Kalau misalnya orang yang memang bisa dipercaya, bijaksana, orang yang bisa serius ya enggak gitu. Why not kan gitu ya? Pasangan. Oke deh kalau kayak gitu, sekarang aku mau doain. Penonton aja deh yang doain supaya diaminin kita ya guys. Iya, diaminin. Supaya dia sama Anwar langgeng sama Marcel juga kan. Aku sama Marcel sampai kapanpun nggak akan sama, aku
juga. Udah kayak konsepnya tuh kayak support system yang forever together kemana-mana gitu kan, ya kan? Benar. Ya udah. Sistem. Thank you so much ya, sis. Thank you. Bye.